Selamat hari Minggu, Happy Sunday buat kita semuanya. Di hari ini kita ada kembali lagi beribadah seperti biasa. Dan bagi seluruh para pemirsa yang nanti akan menyaksikan tayangan video ini secara rekam, boleh diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang sebentar akan sampaikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur kalau pada sempat ini Tuhan, pada saat kesempatan ini kami boleh beribadah. Tuhan Yesus, biarlah dalam ibadah kami ini setiap kami boleh diberkati dengan firman Tuhan. Firman Tuhan luar biasa. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak berlalu, tidak akan berlalu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sebentar hamba akan sampaikan ini boleh menjadi satu pedoman, petunjuk bagi setiap kami, bagi siapapun kami yang hadir saat ini Tuhan. Kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, jadi hari ini saya percaya kita semuanya ini siap untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Jangan ngantuk-ngantuk ya. Tadi sudah dibacakan oleh Catherine pengakuan iman rasuli ya. Di dalam pengakuan itu dijelaskan tentang kehidupan Yesus, mulai dari Yesus lahir sampai Yesus naik ke surga. Dan memang di dalam Alkitab ya tercatat kisah tentang Tuhan Yesus selagi dia ada di bumi. Selama dia 33 tahun ada di bumi, mulai dari kelahirannya di Bethlehem, kematiannya ya di Golgota, sampai ya kenaikannya ya. Dan ada masa-masa di mana dunia gempar, yaitu saat Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus yang baru kita peringati ya, itu diawali dengan Jumat Agung. Ya, kenapa dikatakan Jumat Agung? Karena Yesus mati di atas kayu salib pada hari Jumat. Harus dipahami ya, pada hari apa Yesus mati? Jumat. Makanya ada perayaan besar umat Kristen ini, yaitu ya perayaan Jumat Agung. Nah, 3 hari setelah hari Jumat adalah hari Minggu, hari di mana saat itu juga dikatakan adalah Paskah, hari kebangkitan Yesus. Ya, kita baru merayakan hari Paskah minggu yang lalu. Dan setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, menjelang kenaikannya ke surga, diperingati juga ya di seluruh dunia. Kalau kita perhatikan kalender kita ya, Jumat Agung itu merah ya, Paskah atau hari Minggu yang sudah pasti merah ya. Dan hari kenaikan Yesus Tuhan pun diperingati secara global di seluruh dunia ya, diperingati. Dan datunya itu Pak ya, setiap tahunnya pada hari Kamis. Jadi tanggal jatuhnya itu 40 hari setelah Yesus bangkit dari antara orang mati ya, itu nanti jatuhnya pada tanggal 18 Mei ya, bulan depan, bulan 5. Jadi kita akan adakan kebaktian kebanggaan rohani pada tanggal tersebut, 18 Mei. Dan itu ya, saya percaya kita semua di sini adalah saat kita memperingati Yesus yang menampakkan dirinya kepada murid-murid. Ya, dari kebangkitan Yesus sampai kenaikan Yesus
Itu ada berapa hari tadi? 40 hari. Berapa hari? 40 hari. Dan selama 40 hari tersebut, Yesus beberapa kali menampakkan dirinya kepada murid-murid. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, mulai dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, jadi ada 4 Injil di dalam Alkitab yang menceritakan, yang menjelaskan tentang kematian Yesus, tentang kenaikan Yesus. Kalau kematian sudah pasti, kebangkitan sudah pasti, dan saat setelah kebangkitan Yesus adalah Yesus menampakkan dirinya, ya. Dari Injil Matius ada. Nah, di dalam kitab-kitab Injil ini kita boleh membacanya di akhir daripada kitab tersebut, di pasal-pasal terakhir, ya. Minggu-minggu lalu kita sudah membaca di dalam Matius, ya, 28 sebagai pasal terakhir dari Injil, ya, Perjanjian Baru. Ada 2 perikop di dalam pasal 28 tentang kebangkitan Yesus, tentang kejadian setelah kebangkitan Yesus, ya, yaitu dusta mahkamah agama dan perintah untuk memberitakan Injil. Itu di dalam Injil Matius. Nah, dalam Injil Markus boleh kita lihat ada 1 perikop, yaitu dari pasal terakhir dari Injil yang kedua, Injil Markus. Ya, ada pasal terakhir, pasal berapa Injil Markus? Lihat Alkitabnya, pasal. Sambil dilihat sama-sama semua, pasal 16. Ya. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Nah, di Injil yang ketiga, Injil apa? Lukas. Ya. Di pasal yang terakhir juga ada dituliskan. Itu pasal berapa? Pasal berapa di Injil Lukas, pasal yang terakhir? Lihat Alkitabnya, pasal 24. Ya. Pasal 24 itu ada setelah kebangkitan Yesus, ada 2 perikop juga Yesus menampakkan dirinya. Ya. Pertama, Yesus menampakkan diri ke jalan ke Emmaus. Yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Baru setelah itu perikop tentang kenaikan Yesus. Nah, kita sekarang mau melihat satu sisi di mana Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ya. Mari kita buka Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24. Ya. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24. Satu perikop tentang Yesus menampakkan dirinya di jalan ke Emmaus, dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-34. Cukup panjang kisah ini, Bapak Ibu Saudara. Kisah tentang ini, ya, di mana kita akan melihat, kita akan membaca kisah Yesus menampakkan dirinya. Tuhan Yesus menampakkan dirinya di jalan ke Emmaus. Injil Lukas pasal yang 24 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Perhatikan Alkitabnya baik-baik. Dikatakan di situ bahwa pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Jadi ada satu kampung di Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ya,
itu 1 mil berkisar 1,4 km, lebih kurang, jadi berkisar 11 km jarak antara kampung Emmaus dengan kota Yerusalem. Jadi cukup jauh, tapi 2 orang murid Yesus itu mereka berjalan dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Sudah pasti yang mereka cakapkan itu adalah tentang kebangkitan Yesus. Ya, pasti saat kebangkitan Yesus terjadi gempa bumi, gempar sekali saudara. Yerusalem, daerah yang ada di sekitar di mana Yesus disalibkan terjadi gempar dan menjadi pembicaraan banyak orang. Dan murid-murid yang 2 orang yang sedang pergi ke kampung Emmaus ini, mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, ya, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan ayat yang ke-15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berjalan bersama-sama dengan kedua murid yang pergi ke Emmaus. Sungguh indah sekali ya, kalau kita bisa berjalan-jalan dengan Tuhan. Ya, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Saya percaya Bapak Ibu saudara kita semuanya senang sekali bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ingat, Immanuel. Amin. Tuhan beserta kita. Sama-sama bilang Immanuel. Sekali lagi bilang Immanuel. Immanuel adalah Tuhan beserta kita. Artinya kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, percayalah Tuhan beserta dengan kita. Minta supaya Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kita. Sebenarnya pun sebagai anak Tuhan, kita walaupun tidak meminta Tuhan untuk berjalan bersama kita, Tuhan ingin sekali bersama-sama dengan kita. Amin. Tuhan sangat senang, sangat rindu, seperti yang terjadi ya di sini. 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus, mereka dihampiri Yesus. Ketika mereka berjalan ke Emmaus, bercakap-cakap, Yesus mendekati mereka. Nah, kita perhatikan di sini, ketika Tuhan Yesus menghampiri mereka, apakah mereka mengenal Yesus? Di ayat yang ke-16 kita bisa membaca, perhatikan Alkitabnya, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Jadi kedua murid yang sedang pergi menuju Emmaus itu, walaupun mereka didekati Yesus, walaupun Yesus berjalan bersama mereka, mereka tidak mengenal Yesus. Saya percaya, saudara, kita semua yang hadir di sini, Bapak Ibu, saudara-saudara juga yang menyaksikan video ini, pasti kita semua mengenal Yesus. Ada amin? Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia.
Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia juga dikatakan nabi, tapi di atas segala nabi. Bahkan dia raja di atas segala raja. Pengenalan kita kepada Tuhan harus semaksimal mungkin. Kita setiap hari harus semakin bertambah-tambah mengenal Tuhan. Tapi kalau kita melihat di sini kedua murid yang sedang berjalan menuju ke Emmaus, mereka sama sekali tidak mengenal Tuhan. Apa yang menyebabkan mereka tidak mengenal Tuhan? Ayat 16 itu tadi dikatakan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mereka. Ada sesuatu yang menghalangi para murid, yang menghalangi kedua murid yang sedang pergi ke Emmaus itu, sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Padahal sudah 3 tahun lebih kurang murid-murid ada bersama dengan Tuhan Yesus. Kemana Yesus pergi, ke situ para murid pergi. Kemana Yesus mengajar, mereka pasti selalu ada. Bahkan mereka pun, saya percaya, menyaksikan secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri mujizat-mujizat yang terjadi, yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Tapi ketika terjadi sesuatu yang membuat mereka menjadi sangat terkejut dengan kematian Yesus, akhirnya mereka pun menjadi tidak bisa mengenal Yesus. Ada sesuatu yang menghalangi mereka. Ada sesuatu yang membuat mereka tidak bisa mengenal Yesus. Hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, jangan biarkan ada sesuatu yang menghalangi kita sehingga kita tidak bisa mengenal Yesus. Dua murid yang berjalan menuju Emmaus ini, mereka asik bercakap-cakap, bertukar pikiran, membicarakan masalah yang sedang terjadi. Sibuk dengan kepentingan diri mereka sendiri. Sibuk dengan urusan mereka sendiri. Sibuk dengan topik pembicaraan mereka sendiri. Tapi mereka tidak tahu bahwa yang bersama-sama yang berjalan dengan mereka itu adalah Tuhan Yesus. Kadang-kala juga kita sebagai pengikut Yesus, umat Kristen, dengan kesibukan kita kadang-kadang mengabaikan Tuhan. Kita tidak menyadari akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Ini yang sering terjadi tengah-tengah umatnya, kalangan gereja sibuk dengan urusan sendiri masing-masing. Tidak mengenal Yesus, tidak menyadari akan kehadiran Yesus. Kalau kita melihat di sini, Yesus bertanya kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Saya percaya Tuhan Yesus tahu apa yang mereka bicarakan. Tuhan Yesus tahu apa yang sedang mereka pikirkan. Tapi mengapa Tuhan Yesus bertanya juga, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Nah, ini yang kadang-kadang yang kita lupa untuk kita pahami, kita mengerti. Betapa Tuhan ingin sekali untuk supaya di tengah-tengah apa yang kita cakapkan, apa yang kita bicarakan, kita menyadari bahwa Tuhan hadir
Dua orang murid Yesus yang berjalan menuju Emmaus, mereka tidak menyadari akan kehadiran Yesus. Sangat disesalkan sekali, sangat disayangkan sekali. Mereka berbicara tentang Yesus, tapi mereka tidak tahu bahwa yang ada bersama-sama dengan mereka, yang berjalan bersama-sama dengan mereka adalah Tuhan Yesus sendiri. Maka Yesus bertanya, apa yang kamu bicara? Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Nah, kalau kita membaca ayat 17 itu, apa yang terjadi? Kedua orang murid Yesus itu berhenti. Perhatikan ayat 17. Perhatikan. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Saya percaya kita di sini semuanya muka kita nggak ada yang muram. Amin. Coba beri dulu senyum ke kanan kirinya. Ayo, jangan bermuka muram, bilang. Jangan depan belakang, ayo. Bilang, ciri-ciri orang yang tidak mengenal Yesus, mereka mempunyai muka yang muram. Tapi semua saudara-saudara, saya percaya sudah mengenal Yesus, dan saya melihat muka saudara adalah muka yang berseri-seri, muka yang berbahagia, muka yang bersukacita. Amin. Amin. Oleh karena itu, saya percaya hari ini apapun yang menghalangi kita itu tidak bisa membuat kita untuk tidak beribadah, tidak berdoa, tidak menyembah memuji Tuhan. Nah, coba terus kita perhatikan mengapa kedua murid itu bermuka muram. Salah seorang dari mereka bernama siapa? Kleopas. Kleopas ini menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ya, mereka tidak tahu bahwa yang mereka tanya itu adalah Yesus, pelaku utamanya. Ya, tokoh terpopuler sepanjang masa yang membuat gempar Yerusalem pada waktu itu. Mereka tidak tahu. Sangat disayangkan sekali saudaraku ya. Mereka lalu Yesus pun, bukan berarti Yesus saudaraku dengan menjawab pertanyaan apakah itu, bukan berarti Yesus tidak tahu. Tapi Yesus ingin mengetahui pendapat mereka tentang kejadian itu. Saya percaya masing-masing setiap kita di sini mempunyai pendapat yang berbeda-beda, ya, tentang kejadian peristiwa yang mungkin sedang terjadi. Ada. Tapi hari ini kita mau satukan pendapat kita tentang apa yang terjadi pada saat Yesus bangkit. Pada saat kebangkitan Yesus ada pertobatan. Tentara Romawi bertobat. Pada saat kebangkitan Yesus, tabir di bait Allah terbelah dua. Pada saat kebangkitan Yesus, ya, tabir tadi terbelah saat kematiannya, ya, yaitu Yesus mati, Yesus salib. Tapi waktu Yesus bangkit, ini membuat kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Hari ini tema firman Tuhan bagi kita sekalian adalah Yesus menampakkan diri kepada murid yang di jalan menuju Emmaus. Mari supaya kita boleh bersama-sama belajar akan peristiwa perjalanan kedua murid yang
berjalan ini menuju ke Emmaus, di mana mereka berbicara tentang sesuatu yang sedang terjadi yang gempar di Yerusalem. Mereka berkata kepada Yesus, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Mereka tahu ternyata bahwa Yesus itu adalah orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan menyerahkan dia, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Ayo sama-sama katakan, Yesus hidup. Sekali lagi, semua kita berkata, Tuhan Yesus hidup. Kalau murid-murid menyaksikan secara langsung dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, membuktikan bahwa Tuhan Yesus kita itu benar-benar hidup. Kita yang di sini dengan iman, dengan kepercayaan, mari kita yakini bahwa walaupun kita tidak melihat secara langsung kejadian yang terjadi, yang dialami oleh para murid, tapi kita boleh percaya bahwa Yesus hidup. Dengan iman kita yakin bahwa Yesus hidup. Amin. Dia ada, dia hidup, dia ada di dalam diri kita. Dia ada senantiasa dalam kehidupan kita. Dia menolong kita. Tanda Yesus hidup dalam hidup kita adalah kita disertainya, kita dilindunginya, kita dijaganya. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Tuhan beserta dengan kita. Nah, kejadian yang dialami oleh para murid ini sangat mengejutkan sekali dengan kebangkitan Yesus. Ya, kalau kita perhatikan di perikop itu, di ayat yang selanjutnya dikatakan tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ayat 24, perhatikan. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat. Tetapi dia tidak mereka lihat. Ya. Ayat 25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, saudara, Tuhan Yesus begitu memperhatikan murid-murid. Tuhan Yesus, kalau kita lihat, kita perhatikan di sini di pembacaan ini, sangat tidak suka dengan
ketidakpercayaan, kebodohan yang dialami, yang dimiliki oleh para murid itu. Sehingga dia marah. Ya, katakan di situ, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Memang dari sejak semula pun orang-orang Israel tidak percaya. Ada banyak para nabi diutus sebelum kelahiran Yesus untuk memberitakan pertobatan, untuk menyuarakan kebenaran, tetapi tetap orang-orang Israel menyeraskan hati, tegar tengkuk, tidak mau menerima firman Tuhan. Hari ini saya percaya kita semuanya yang hadir di tempat ini, yang menyaksikan juga kayak ini, semua kita mau percaya pada Yesus. Amin. Kita mau supaya kita dengan senang hati kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah benar-benar Tuhan kita, juru selamat kita. Dia hidup. Dia menampakkan dirinya kepada murid-murid. Dua murid yang berjalan menuju ke Emmaus ini, saudara-saudaraku, akhirnya kalau kita membaca seterusnya, mereka menjadi sangat bersuka cita. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ya, Emmaus, sudah hampir sampai di Emmaus, ayat 28. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya. Ya, mereka minta kepada Yesus, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Nah, kalau kita mengenal Yesus, dengar baik-baik, kalau kita mengenal Yesus, maka kita rindu untuk supaya kita bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Kita rindu supaya Tuhan tetap tinggal bersama kita. Apa yang menjadi kerinduan daripada kedua murid ini yang sedang berjalan menuju Emmaus? Ya, mereka minta pada Yesus supaya tinggal bersama-sama dengan mereka. Lalu masuklah ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. So, perhatikan, akhirnya dua murid itu pun mengenal Yesus setelah mereka menerima roti yang dipecah-pecahkan oleh Tuhan Yesus. Setelah mereka Setelah mereka memakan roti itu. Hari ini saya percaya, ya, kita sudah melakukan perjamuan kudus pada hari Jumat Agung. Ya, kita sudah memakan tubuh Yesus. Ya, maka saya percaya kita mengenal Yesus. Kita rindu terus untuk bersama-sama dengan Yesus. Maka kita perhatikan di bagian terakhir ini, saudara-saudaraku. Lalu bangunlah mereka, murid bangun dan terus kembali ke Yerusalem. Mereka balik ke Yerusalem. Ya, di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon Petrus, Kleopas." Ya. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Percaya di firman Tuhan bagi kita sekalian pada hari ini, di masa saat-saat kita menjelang memperingati hari kenaikan Yesus. Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh karena
kami sudah membaca satu bagian dari firman Tuhan Injil Lukas ini tentang perjalanan dua orang murid menuju Emmaus, dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka setelah bangkit dari antara orang mati. Kami rindu juga Tuhan di dalam perjalanan hidup kami ini, di hari-hari yang kami jalani, baik kami sebagai pekerja yang bekerja dalam satu pekerjaan, baik juga yang anak-anak yang belajar sebagai seorang pelajar murid, baik juga para pendeta hamba-hambamu yang melayani dimanapun berada. Tuhan, biarlah dalam perjalanan kami kemanapun kami pergi, biarlah Tuhan senantiasa ada beserta dengan kami. God with us, Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Kami bersyukur oleh karena tidak ada lagi yang menghalangi kami untuk tidak mengenal Tuhan. Biarlah kami semakin mengenal-Mu ya Tuhan. Semakin hari kami semakin mengenal Tuhan dalam hidup kami ini. Biarlah kami mengutamakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur oleh karena firman-Mu ini mengingatkan kami lagi Tuhan.